Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu asyaitanu ay yudhillahum dhalalan ba'ida. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Fakaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa taufiqa. Ulaika alladhina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Allah mengajukan pertanyaan, apakah engkau tidak melihat kepada mereka yang mengaku-ngaku bahwasannya mereka beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu wahai Rasulullah. Wa ma unzila min qablik, dan beriman juga kepada kitab yang diturunkan sebelum engkau. Yuriduna an yatahakamu ila taghut, mereka justru ingin menghakimi urusan mereka bukan kepada Allah sebagaimana perintah Allah, justru mereka menghakimi urusan mereka kepada taghut, kepada selain Allah, kepada rujukan-rujukan, referensi-referensi dan wali-wali selain dari Allah. Bila orang mengangkat pemimpin yang tidak beriman, bila orang mengembalikan urusannya, pertentangannya, perselisihannya kepada referensi rujukan yang tidak beriman, berarti mereka telah menghakimi urusan mereka kepada taghut. Taghut dalam bahasa Arab diambil dari kata tagha yatgha yang artinya melampaui batas, sedangkan taghut referensi-referensi, rujukan-rujukan, wali-wali, sembahan-sembahan yang mengeluarkan kita dari rel kebenaran dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidakkah engkau melihat kepada mereka yang mengaku-ngaku bahwasannya mereka beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepadamu wahai Rasulullah, itu Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan Allah sebelum engkau. Yuriduna an yatahakamu ila taghuti wa qad umiru an yakfuru bih, mereka ingin mengadili, menghakimi urusan mereka kepada taghut selain dari Allah, padahal Allah telah memerintahkan mereka untuk ingkar kepadanya. Wa yuridu syaitanu ayyudhillahum dhalalan ba'ida, dan syaitan ingin menyesatkan mereka dengan sejauh-jauhnya dari kebenaran. Oleh karena itu, begitu seorang mengangkat wali dari orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak seiman dengan mereka, yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada kitabnya, kepada rasul-rasulnya, begitu pula kepada malaikatnya, berarti mereka telah mengangkat taghut sebagai pimpinan mereka, dan mereka menyerahkan urusan mereka kepada mereka. Kalau kita membaca ayat 51 dari surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini lebih jelas lagi. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ulaika alladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Apakah engkau tidak melihat kepada mereka yang diberikan bahagian Alkitab? Itu Ahlul Kitab sebelum kita, termasuk sekarang hari ini sekalian orang-orang Islam yang diberikan kitab oleh Allah. Apa kamu tidak melihat kepada mereka yang diberikan bahagian dari Alkitab? Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka justru beriman kepada hari ini sekalian selain Allah dan taghut. Mereka beriman kepada berhala-berhala dan beriman kepada taghut, referensi-referensi, rujukan-rujukan, sembahan-sembahan yang memalingkan mereka dari Allah. Al-jibt wa taghut menggambarkan hadirin sekalian berbagai macam berhala yang disembah manusia dan memalingkan mereka dari Allah. Kalau dahulu kala berhala tersebut dibuat dari batu, dari kayu, bahkan terkadang dari barang-barang yang membuat kue, mereka sembah di saat mereka ingin menyembah, beribadah, kemudian mereka makan di saat mereka lapar.
Nah, al-jibti wa taghut sebagai kinayah dari sembahan-sembahan berhala-berhala yang disembah manusia selain dari Allah dan menjadi rujukan referensi mereka. Nah, kalau sekarang hadirin sekalian, bisa saja partai menjadi jibit dan taghut. Bisa saja ormas-ormas juga menjadi al-jibit wa taghut. Bisa juga hadirin sekalian berbagai macam aliran, bahkan madhab-madhab menjadi al-jibt wa taghut apabila madhab diletakkan di atas, Islam di bawah. Tapi kalau Islam di atas, madhab-madhab, pendapat-pendapat di bawah, itu hadirin sekalian sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Perbedaan pendapat wajar selagi kembali kepada pemikiran manusia dan sudut pandang yang berbeda. Tapi kalau sudah berkaitan dengan syariat Allah, agama Allah, kita wajib mengatakan sami'na wa ata'na walaupun tidak sesuai dengan pendapat dan keinginan kita.